Oke, baik, silahkan dimulai Mbak Natasha. Oh, ini bisa di show screen, dibesarkan screen show. Apa ya namanya? Bener, screen show. Ya, oke, silahkan dimulai. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis 2 September 2021, saya akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Penambahan Tepung wortel pada tingkat kesukaan dan kadar vitamin A pada puding. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Farisa Fatima, SDZ MSC, dan Ibu Sri Kadaryati, SDZ MPH, dan Bapak Nur Hidayat, SKM MKes, yang telah bersedia hadir dalam seminar proposal pada hari ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai berikut. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara pertanian karena jenis tanaman yang ditanam di Indonesia sangat beraneka ragam, mulai tanaman kehutanan, perkebunan, pangan, serta hortikula. Tanaman hortikula di dalamnya terdapat tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, atau tanaman obat dan aromatik. Wortel merupakan salah satu hortikula yang mengandung banyak gizi. Sayuran ini sudah sangat populer sebagai sumber vitamin A karena memiliki kadar karotena atau provitamin A. Wortel juga mengandung vitamin B, C, dan sedikit vitamin G, dan zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Menurut Riskesdas 2013 menyebutkan sebanyak 93,5% penduduk usia 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sebanyak 190 juta anak manusia usia 5 tahun ke bawah mengalami kekurangan vitamin A. Bahkan WHO memperkirakan terdapat 250 juta anak prasekolah yang mengalami kebutaan, dan separuh anak ini kemudian meninggal dalam jangka waktu 12 bulan akibat kekurangan vitamin A. Separuh negara di dunia memiliki permasalahan kondisi kekurangan vitamin A, permasalahan defisiensi atau kondisi kekurangan vitamin A. Merupakan salah satu permasalahan utama kesehatan masyarakat yang dialami oleh negara miskin dan berkembang terkait kondisi kekurangan vitamin A ini. Terdapat 1 kematian dari 4 kematian anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini juga meningkatkan resiko kematian ibu. Permasalahan ini terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pentingnya vitamin A dalam upaya mencegah meluasnya penyakit degeneratif akibat kurangnya konsumsi vitamin A, maka perlu diupayakan pemanfaatan wortel secara optimal. Salah satunya adalah dapat diaplikasikan sebagai bahan tambahan pada protein. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu apakah ada pengaruh penambahan tepung wortel terhadap tingkat kesukaan dan kadar vitamin A pada puding. Ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya itu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung wortel terhadap tingkat kesukaan dan kadar vitamin A. Yang kedua itu tujuan khusus. Itu ada 2, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kesukaan panelis pada puding dengan penambahan tepung wortel. Yang kedua itu untuk mengetahui kadar vitamin A pada puding dengan tingkat kesukaan terbaik. Keempat itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, itu manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta menambah bukti empiris mengenai pengaruh penambahan tepung wortel terhadap tingkat kesukaan dan kadar vitamin A pada puding. Untuk manfaat praktisnya itu ada 4, itu bagi penulis, bagi instansi, dan bagi masyarakat, bagi peneliti.
kedua itu bab 2 untuk tinjauan pustaka, ada tinjauan teori, kerangka konsep dan kerangka teori dan kerangka konsep. Yang pertama itu tinjauan teori. Tinjauan teorinya terbagi menjadi 7. Yang pertama itu wortel, terdiri dari pengertian wortel, manfaat wortel, klasifikasi wortel, dan kandungan gizi wortel. Yang kedua itu tepung wortel, karena ada pengertian tepung wortel. Untuk 3 itu beta karoten, pengertian beta karoten. Yang keempat pengeringan, pengertian pengeringan, dan 5 puding, pengertian puding, karakteristik puding, kandungan gizi. Yang keenam tingkat kesukaan, pengertian tingkat kesukaan panelis dan panelis. Yang ketujuh itu vitamin A, pengertian vitamin A, fungsi vitamin A, dan sumber vitamin A. Di sini ada kerangka konsep, kerangka teori. Menurut sumbernya USDA, National Nutrient Database 2016, Century 2018, dan Christiana 2017, ini 2020. Di sini ada kerangka konsep. Ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variasi penambahan tepung wortel pada puding yang disukai oleh panelis dan secara sifat organoleptik. Variabel terikatnya itu ada uji tingkat kesukaan dan kadar vitamin A. Kemudian bab 3 untuk metode penelitiannya itu, yang pertama ada jenis penelitian dan rancangan percobaan, yang kedua ada tempat dan waktu, ketiga variabel dan definisi operasional, keempat sumber dan cara pengumpulan data, kelima alat bantu penelitian, keenam prosedur penelitian, pengolahan dan analisa data, kedelapan rencana jalannya penelitian, dan kesembilan itu ada etika penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian dan rancangan percobaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian through eksperimen atau eksperimen murni dengan beberapa pelakuan. Tahap pertama pada penelitian ini dimulai dari proses pembuatan tepung wortel, pembuatan produk puding dengan 3 pelakuan formulasi, yaitu terdiri dari 2 kali pelakuan dengan standar formulasi 20% menurut Pratiwi 2020 dan formulasi 50% Fahmi 2015. Serta 1 perlakuan sebagai kontrol, kemudian dilakukan pengujian sifat organoleptik berdasarkan tingkat kesukaan atau penerimaan panelis. Tahap kedua pada penelitian ini adalah melakukan pengujian kadar vitamin A berdasarkan produk puding terbaik dari penerimaan panelis melalui uji tingkat kesukaan. Untuk rancangan percobaan pada penelitian ini, untuk kadar vitamin A menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 kali pengulangan, 2 kali unit percobaan, dan 3 kali perlakuan sehingga menjadi 12 satuan cobaan. Itu kemudian tempat dan waktu penelitian. Untuk pembuatan tepung wortel, pembuatan puding, dan tingkat kesukaan produk puding dilakukan di Laboratorium Dietetik Kulineri Universitas Trisakti Yogyakarta. Untuk pengujian kadar vitamin A-nya itu dilakukan secara objektif, dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Kemudian variabel dan definisi operasional. Variabel, ada variabel bebas, mohon maaf ada kekeliruan. Variabel penelitiannya itu ada 2, mohon maaf ada keliruan. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu variasi penambahan tepung wortel pada puding. Untuk variabel terikatnya itu tingkat kesukaan dan kadar vitamin A. Definisi operasional, variasi penambahan tepung wortel pada puding merupakan perbandingan proporsi berat bubuk puding biasa dengan tepung wortel yang akan digunakan sebagai campuran dalam satu adonan pada pembuatan puding. Penggunaan variasi penambahan tepung wortel sesuai standar formulasi 20%, formulasi 50%, dan formulasi 0% sebagai kontrol. Tingkat kesukaan adalah penilaian yang memanfaatkan panca indera dalam
penilaian tingkat kesukaan terhadap produk puding dengan variasi penambahan tepung wortel yang dinilai dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Uji organoleptik yang akan dilakukan dengan menggunakan uji hedonik atau uji kesukaan sehingga didapatkan puding terbaik. Untuk uji tingkat kesukaannya dilakukan oleh panelis semi terlatih sebanyak 25 orang menurut Rahayu. Parameternya ada 4, yaitu sangat suka, suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Untuk skalanya itu ordinal. Kadar vitamin A merupakan pengujian kadar vitamin A yang terdapat pada puding dengan variasi penambahan tepung wortel dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Untuk sumber dan cara pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primernya itu diperoleh dari hasil penilaian panelis dalam uji hedonik atau uji kesukaan dan hasil pengujian laboratorium dalam uji kadar vitamin A. Untuk data sekundernya itu adalah data penilaian penelitian ini, yaitu variasi penambahan tepung wortel serta formulasi pembuatan puding. Untuk tingkat kesukaan, data ini diperoleh berdasarkan penilaian panelis menggunakan alat bantu berupa formulir. Uji tingkat kesukaan dilakukan oleh panelis semi terlatih, yaitu mahasiswa program gizi Universitas Yogyakarta sebanyak 25 orang. Untuk kadar vitamin A-nya, data analisis diperoleh dari hasil analisis pengujian di laboratorium PSPG atau Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM dengan menggunakan metode spektrofotometri. Untuk alat bantu penelitian, bahan utama yang saya gunakan itu adalah wortel imperator yang diperoleh di Pasar Stan Leguo. Untuk alat di sini ada tabel untuk alat dan bahan untuk penepungan wortel, pembuatan produk, analisis organoleptik, dan analisis kadar vitamin A. Kemudian di sini ada komposisi pembuatan puding. Di sini saya mengadopsi dari resep dari picnicdong.com dan saya modifikasi lagi. Resep puding ini sebelumnya saya telah membuat studi pendahuluan mencoba membuat pudingnya terlebih dahulu, dihasilkan sejumlah 877 gram atau setara dengan 20 porsi. Per porsinya itu 43,85 gram. Di sini ada prosedur penelitian untuk pembuatan tepung wortel, pembuatan puding, dan diagram alur proses. Untuk pembuatan tepung wortel di sini, saya referensinya itu dari Amiruddin 2013. Untuk pembuatan pudingnya itu dari picnicdong.com. Untuk diagram alirnya itu ada pembuatan tepung wortel, kemudian pembuat puding dengan beberapa variasi, kemudian dilakukan penilaian tingkat kesukaan, uji tingkat kesukaan, dan kadar vitamin A. Untuk pengolahan dan analisa data, teknik pengolahan data itu merupakan salah satu langkah yang penting untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang telah diteliti. Sebelum data dianalisis, harus terlebih dahulu diolah. Setelah data tersebut diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan editing, scoring, coding, tabulating, processing, dan cleaning. Menurut Noto Atmojo 2012. Hasil penelitian diperoleh dari uji tingkat teknik analisa data. Hasil penelitian diperoleh dari uji tingkat kesukaan yang ditabulasikan dengan menggunakan software Microsoft Office Excel 2016, kemudian data diolah menggunakan software SPSS 16.0 statistika produk for service solution dengan menggunakan uji ANOVA atau analysis of variance atau dengan menggunakan uji Crystal-Wallis, dan jika ada perbedaan digunakan uji Mann-Whitney. Untuk rencana jalan penelitian, tahap awal penelitian dimulai dari pengumpulan judul, pengumuman pembimbing, bimbingan atau konsultasi proposal, kemudian pengumpulan persyaratan seminar proposal, serta ujian proposal.
Pada tahap ini dilakukan pula persiapan alat serta bahan untuk pembuatan produk. Uji coba produk, kemudian merevisi proposal sampai dengan pengumpulan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian ini dimulai dari pengurusan surat dan izin ethical clearance di Komite Etik Universitas Respati Yogyakarta, surat izin penelitian, surat peminjaman alat di laboratorium dietetik dan kulineri, penepungan wortel, pembuatan produk itu puding, mencari panelis sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Langkah selanjutnya melakukan uji organoleptik. Untuk tahap akhir penelitian yaitu mengumpulkan data hasil uji tingkat kesukaan dan kadar vitamin A, interpretasi data, penyusunan skripsi, konsultasi skripsi, pengumpulan persyaratan ujian skripsi, revisi skripsi, serta pengumpulan naskah. Yang terakhir ada etika penelitian. Peneliti menggunakan informed consent sebagai syarat untuk menggunakan panelis dalam penelitian sifat organoleptik pada produk puding dengan penambahan tepung wortel. Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden. Peneliti dengan memberikan lembar persetujuan untuk mencari responden tanpa mengalami paksaan, rujukan, dan intimidasi menurut Sutrejo 2018. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik Universitas Saraswati Yogyakarta. Ini bisa saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Bisa dikembalikan slide-nya ke judul, Mbak? Baik. Ya. Baik, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Nanti diperhatikan dulu, difahami dulu pertanyaannya. Kalau sudah paham, baru dijawab ya. Baik, Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Yang pertama, sesi tanya-jawab ini untuk para audien. Sini silakan, ada 1, 2 ya, tinggal 2 ya. Ada 2 audien. Adakah yang mau memberi saran atau memberi pertanyaan? Ada Mbak Neni Roselia sama Maria Eugenia. Yuk, halo audien. Neni, Maria. Kok nggak jawab ya? Mau ngasih saran atau masukan nggak? Atau pertanyaan? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kalau dari saya, sejauh ini belum ada pertanyaan, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kalau dari saya cuma ingin bertanya, produknya, sasarannya apa ya, Mbak Tasya? Sasaran produknya untuk siapa gitu? Kan ini tepung wortel terhadap kesukaan, ini disasarin untuk siapa gitu? Oke, paham pertanyaannya Mbak Tasya? Ya, silakan dijawab. Terima kasih Mbak Neni. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Untuk pudingnya itu, sasarannya itu untuk umum, bisa dikonsumsi untuk semua usia gitu Mbak. Terima kasih. Ya. Udah gitu aja untuk umum ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih para audien. Untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Dewan Penguji. Untuk yang pertama ke penguji 3, Pak Nur. Nggih, matur nuwun Mbak Farisa. Pak Nur, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Nur. Nggih. Mbak Natasha ini yang punya Natasha Skincare Pak? Oh, bukan Bapak. Atau pelanggan tetap terus namanya diganti Natasha. Sudah runtut ya untuk proposal ini dari awal sampai akhir. Kita diskusi saja untuk beberapa hal terkait dengan
pelaksanaan penelitian Anda. Yang pertama ini kan ini untuk hal-hal yang saya review nanti bisa saya kembalikan, bisa dilihat. Kalau misalnya belum jelas nanti bisa diskusi di luar ini, di luar forum ujian ya. Cuma kita persepsi samakan apa frekuensinya ya dalam penelitian ini supaya nanti Anda dalam melakukan penelitian bisa bagus ya. Untuk ini sudah bagus, pakai automatic table. Nanti yang daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar, silahkan diikuti pakai automatic table juga. Kemudian untuk ini apa? Untuk referensi citasi sudah bisa menggunakan Mendeley belum, Mbak Natasha? Sudah, Bapak. Coba nanti diubah karena supaya memudahkan Anda dan memudahkan semua ya, atau meminimalisasi adanya kesalahan tulis atau ini dengan Mendeley itu. Sehingga kalau nanti ada hal-hal yang terkait dengan sangat clear ya, bisa menggunakan Mendeley. Baik, coba Mbak Natasha, kira-kira masalah penelitian itu kan mau menyelesaikan suatu masalah ya. Kalau menurut Mbak Natasha, masalah yang mau diangkat di sini apa yang mau diselesaikan? Dari latar belakangnya itu untuk mencoba membantu memperbaiki masalah kekurangan vitamin A itu, Bapak. Ya, maksudnya begini, kekurangan vitamin A itu kan bisa diatasi dengan berbagai macam intervensi gitu ya. Kemudian sampai mengarah ke puding, ini kira-kira di mana alur pikirnya ya, kerangka pikirnya ini sehingga masalah yang mengatasi masih rendahnya asupan vitamin A sampai ke solusi yang ditawarkan yaitu dengan puding. Coba bisa diceritakan Mbak Natasha? Oh, di sini berdasarkan latar belakang di sini kan Bapak masih vitamin A dasar Riskesdas 2013 kan menyebutkan masih banyak penduduk itu kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dan WHO memperkirakan terdapat 250 juta anak sekolah yang mengalami kebutaan dan kemudian separuh anak itu meninggal karena akibat kekurangan vitamin A. Dan Karnadi juga menjelaskan vitamin A itu merupakan salah satu permasalahan utama kesehatan masyarakat, termasuk terutama di Asia Tenggara dan termasuk Indonesia. Di sini kenapa saya ingin membuat puding itu, Bapak? Karena alasannya itu dikarenakan kan puding itu bisa menjadi suatu cemilan dalam upaya untuk membantu meningkatkan memenuhi kebutuhan vitamin A itu. Dan salah satunya juga karena perkembangan zaman itu timbulnya permintaan terhadap inovasi baru dalam membuat dalam pengolahan suatu bahan makanan itu, Bapak. Ya, untuk pembuatan puding menggunakan ini tepung wortel kan sudah ada ya. Contohnya penelitiannya siapa? Si Fahmi 2015. Mohon maaf, itu dia menggunakan ekstrak. Kalau tidak salah dia menggunakan ekstraknya itu, ya. Kalau saya di sini membuat pakai tepung. Kalau Fahmi itu memakai ekstrak itu yang dalam bentuk cair air gitu, nah Bapak. Ya, coba itu dituliskan. Jadi ada peneliti yang sudah membuat puding menggunakan ekstrak.
dipahami 2005 hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi perlu ditampilkan di latar yang menggunakan wortel ini dalam bentuk ekstrak. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Nah, kemudian Anda akan mengembangkan ya, mengembangkan. Misalnya dengan ekstrak itu kemarin tingkat itunya seperti apa, tingkat penerimaannya, kadar vitamin A-nya, begitu kan? Nah, Anda akan membuat sesuatu yang berbeda. Jadi di sini dengan menggunakan tepung, misalnya tepung wortel. Ini ekstrak dengan tepung sama enggak ya, Mbak Natasha? Ekstrak dengan tepung kira-kira sama enggak? Apa sifat fisiko-kimianya itu sama enggak? Ini sama Bapak. Sama. Misalnya ekstrak 10 mili dengan tepung 10 gram, itu sama enggak sifat fisiko-kimianya? Mungkin dari banyaknya itu berbeda Bapak. Gimana, Mbak Natasha? Kalau ekstrak yang itu 10 mili dan tepungnya itu 10 gram, mungkin sedikit berbeda dari banyak apa tadi lupa. Mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Sifat fisiko-kimia misalnya kadar karotennya, kemudian tingkat apa ya, solubilitasnya dan sebagainya. Oke Bapak. Jadi menurut saya mungkin sedikit berbeda dalam banyaknya sifat yang kadarnya itu tadi, dikarenakan untuk tepung wortel kan sudah mengalami proses pengeringan dengan suhu panas begitu Bapak. Ya, itu kan pasti beda ya sifat fisiko-kimia antara ekstrak wortel dengan tepung wortel ya. Coba nanti Anda bisa lihat di referensi, itu ada untuk tepung wortel itu seperti apa, ekstrak wortel seperti apa, bisa Anda bandingkan. Kemudian Anda begini, punya pilihan atau alternatif dengan menggunakan tepung wortel begitu ya, karena ada pembandingan tadi, pembandingan antara ekstrak dengan tepung wortelnya. Nah, kemudian yang lebih lagi, Anda menetapkan persentasenya 20%, 50% dan kontrol, itu kan menggunakan penelitiannya siapa? Tadi sama Fahmi. Itu mereka menggunakan yang sama atau beda? Si Fahmi kan pakai ekstrak. Ya, untuk Pratiwi pakai tepung wortel, tapi untuk produknya itu berbeda, Bapak. Ya, tepung wortel 20%. Kemudian yang 50%-nya itu mengacu pada si Fahmi yang menggunakan ekstrak. Kira-kira match enggak itu? Ini maaf, saya tutup kameranya saja. Halo Mbak Natasha, gimana? Ya, Bapak. Kira-kira match enggak? Cocok atau sesuai enggak? Kurang sesuai. Ya, kita nggak ngerti ya, karena kalau melihat itunya kan nggak cocok ya. Yang satu pakai ekstrak, yang satu pakai tepung.
Kemudian yang satu bukan dibuat puding ya, yang satu kan dibuat, yang 20% itu kan dibuat ini kan, bukan puding ya, pakai dia dibuat Nugget. apa? Nugget. Nah, itu kan nggak cocok ya, artinya Anda memasangkan atau memasangkan ininya dengan sesuatu yang beda, yang satu beda produk, yang satu beda bahan. Nah, bagaimana Anda secara ini yakin ya kalau itu nanti dengan 20 dan 50% itu bisa menjadi puding yang sesuai ini ya, yang diharapkan gitu tadi. Kalau saran saya, cari penelitian yang mungkin ada, kalau masih ada ya, yang sama-sama dibikin puding dari tepung wortel misalnya. Kalau tidak ada, berarti resikonya kan harus membuat penelitian pendahuluan. Anda bikin coba-coba dulu penelitian pendahuluan itu dengan berbagai varian penambahan tepung wortelnya itu. Tepung wortel ya, misalnya dengan mulai 10%, 20%, 30%, misalnya sampai 50% boleh. Itu nanti kira-kira mana yang memungkinkan untuk dilanjutkan ya. Ya, yang dilanjutkan ya, artinya kita kan mencari penambahan persentase penambahan yang tertinggi tetapi masih bisa menghasilkan produk puding yang sesuai kriteria gitu. Jangan-jangan kalau 50% nanti ambiar gitu ya, misalnya nggak jadi puding, misalnya seperti itu. Ya kita belum. Mohon maaf Bapak, saya sudah melakukan studi pendahuluan mencoba membuat puding, bisa saya tampilkan Bapak? Nah itu kenapa tidak ditampilkan di latar belakang? Nah itu maksudnya studi pendahuluan yang dilakukan itu ditampilkan di pendahuluan. Hasilnya kemarin bikinnya berapa persenan penambahannya? 20%, 50%, sama yang 0% itu Bapak. Sudah. Sudah. Hasilnya seperti apa? Misalnya yang 50% masih. Sebentar Bapak, saya coba tampilkan. Hasil coba kalau ada. Bapak sudah tampil? Nah, secara organoleptik ya, teksturnya, kemudian sifat irisannya, kemudian macam-macam ya sesuai dengan standar mutu dari puding itu kira-kira yang sampai 50% masih memenuhi enggak gitu. Masih Bapak, untuk yang 50%-nya ini warnanya lebih sedikit gelap dibandingkan dengan yang 0%. Ya itu warna ya nggak masalah. Artinya dari sisi warna, dari sisi tekstur, dari sisi sifat irisan misalnya itu masih kalau puding itu kan ya bukan keras seperti apa yang kayak makanan tradisional misalnya kalau diiris kayak bantat-bantat gitu loh. Itu kalau saya lihat fotonya aja ini kayaknya keras banget ya, yang 50% yang mana? 50% yang bawahnya. Kelihatan teksturnya padat keras ya? Iya, lebih padat dibandingkan yang 20%. Ya boleh. Jadi karena nanti mau dicari atau dipilih terbaik artinya penambahan tepung wortel yang paling banyak dan bisa diterima oleh panelis dengan baik kan. Iya. Tujuan umumnya kan itu, sehingga kita bisa mendapatkan beta karotin atau vitamin A itu dengan optimal ya, tapi masih diterima, artinya disukai, bisa dikonsumsi dengan baik ya. Prinsipnya kan ngapain kita menciptakan sesuatu disukai, misalnya 50, 40, 30, 20 mau dipecah lagi ya 0 berapa 20 atau itu silahkan nanti bisa dibuat perlakuannya lebih dibuat
biasanya kan intervalnya itu sistematik ya. Apa kelipatan 5, apa kelipatan 10 gitu. Jadi dibuat sistematik. Misalnya kelipatan 10 ya 10, 20, 30, 40, 50, kalau mau ditambah mungkin 60. Karena tadi 50 itu masih bisa berwujud puding yang memenuhi kriteria mutu puding, silakan bisa ditambah sampai 60 misalnya. Nanti kan untuk pengujian kadar vitaminnya kan dipilih yang terbaik, artinya kan tidak semua diuji vitamin A, ya kan? Saya pikir itu tidak terlalu membebani Anda kan. Oke, kemudian puding itu nanti dijelaskan di definisi operasionalnya. Puding itu kan ternyata macam-macam ya. Ada ini yang dibikin puding dasar ya. Iya, Basic puding. Nanti dituliskan basic puding atau apa? Karena ada banyak puding ya sekarang. Jenisnya ada silky pudding, ada cocoa pudding ya. Fruit series ya, misalnya fruit pudding ya. Puding dengan buah-buahan yang banyak itu kan. Nah, silakan nanti kalau ini Anda adalah basic ya basic puding ya. Karena banyak jenis puding ya. Ada vanilla puding, cocoa puding, ada fruity puding gitu. Nah, silakan. Oke. Ya, nanti di tujuan umumnya Anda bisa menuliskan, kalau tujuan umum kan sifatnya visi ya, visi dari penelitian ini misalnya untuk menghasilkan puding dengan penambahan tepung wortel yang mendapatkan puding yang mempunyai kandungan vitamin A optimal dengan tingkat penerimaan yang baik gitu loh. Jadi itu tujuan umumnya, nanti tujuan khususnya baru itu di breakdown satu persatu. Oke, nanti mengenai tata tulis yang kecil-kecil itu silahkan dibaca. Prinsipnya itu ya, kalau yang mau diteliti kalau saya seperti itu. Kemudian ini variabelnya nanti ditambahkan karena ini eksperimen ya. Eksperimen berarti ada variabel yang harus dikendalikan atau dikontrol. Ya, variabel yang dikendalikan apa? Karena yang mau dilihat kan hanya variabel bebas dan variabel terikat ya. Apakah perubahan pada variabel terikat itu betul-betul dikarenakan variasi yang ada di variabel bebas gitu. Sehingga semua hal yang akan ikut bermain dengan ini dikendalikan, misalnya komposisi bahan kan sudah dikendalikan, ya kan? Komposisi bahan kan semua sama, hanya yang beda penambahan tepung wortelnya kan. Kemudian ya variabel lainnya misalnya alat yang digunakan, misalnya semua sama ya. Ya artinya proses dari mulai bahan proses itu dikendalikan apa saja nanti dituliskan di situ. Terus ini nanti yang dianalisis itu kadar vitamin A apa beta karotin yang dikonversi ke vitamin A deh. Nanti yang dianalisis itu kadar vitamin A. Kadar vitamin A ya, berarti nanti keluarnya langsung kadar vitamin A ya. Karena kalau wortel itu kan beta karotin ya, ada beta karotin, ada macam-macam itu karotenoid ya, artinya karotenoid yang itu nanti dikonversikan menjadi vitamin A. Itu sudah automatically dari hasil pemeriksaannya itu langsung ketemu vitamin A ya, atau kita nanti yang mengolah menjadi vitamin A. Nanti sudah langsung dari labnya. Ya, coba nanti dikonfirmasi itu yang mau diuji atau yang mau diperiksa itu beta karotinnya, karotenoidnya,
kemudian dikonversi menjadi vitamin A, atau ini. Kalau biasanya kalau saya kemarin itu karotenoid yang saya periksa itu kalau ini wortel ini. Terus ini nanti mengenai sistematikanya aja, biar aja nggak masalah, nanti diperbaiki. Terus uji hedonik sudah, analisis pengolahan datanya sudah betul tadi. Ini apa? Ini ada, kalau vaksin itu ada KIPI ya. Kalau ini Anda melihat, Anda mau mencantumkan ada efek setelah mengonsumsi, ya kan? Halo, Mbak Natasha. Ya, Bapak. Ini diobservasi kapan observasinya? Mohon maaf, Bapak, bisa diulangi? Untuk efek ini yang ada formulir uji efek samping produk itu loh. Oh, sebelum dilakukan pengujian untuk tingkat kesukaan itu, sebelumnya saya memberikan formulir uji efek samping produknya itu setelah dilakukan setelah responden mencicipi puding itu, Bapak. Ya, maksudnya begini, observasi itu dilakukan oleh peneliti atau self observation. Itu dulu, coba Mbak Natasha. Ditanya apa mereka melaporkan. Nanti mereka mau apa, Pak? Bisa diulangi? Enggak, ini yang itu caranya gimana coba? Nanti bisa dijelaskan yang formulir uji efek itu caranya gimana coba? Mungkin Anda bisa menjelaskan nanti. Untuk formulir uji efek samping produk ini saya berikan itu setelah responden itu mencicipi produk puding saya itu, kemudian responden mengisi formulir uji efek samping produk, Bapak. Berapa lama waktu setelah mengonsumsi? Langsung berarti? Iya, Bapak. Ya, ini saya sarankan saja karena efek itu tidak terjadi langsung seketika mengonsumsi ya, kalaupun ada efek. Tapi efek itu akan muncul, ada yang beberapa jam setelah itu ya, paling nggak jam ya, menit atau 30 menit atau 1 jam atau 2 jam atau 1 hari setelah itu. Nah, ini makanya kalau setelah mengonsumsi maka pasti itu tidak akan ada efek samping ya, karena belum apa istilahnya kejadian itu belum ada gitu loh. Nah, mungkin bisa diamati apa 30 menit ada perasaan ini, atau 1 jam ya, nanti bisa coba lihat di referensi, apalagi ini adalah produk yang ini ya memang semua kita nggak ngerti karena bahan yang digunakan itu bisa mungkin sudah tercemar atau apa ya, artinya dari segi bahannya memang dia tidak ada masalah sebetulnya kan. Tapi dari sisi mungkin bahan itu bisa ada cemaran yang mengakibatkan efek samping. Tapi untuk observasinya itu yang mungkin nanti dipertimbangkan. Kalau setelah langsung mengonsumsi, kayaknya nggak terdeteksi nanti ya, nggak terdeteksi. Ya silahkan nanti disesuaikan waktu observasinya. Terus wortelnya itu Anda bikin sendiri, tepungnya atau mau beli? Kalau di sini dibikin sendiri ya. Sendiri, Pak. Maksud saya begini, kenapa
harus bikin sendiri? Eh, di sini bikin sendiri itu karena kan nanti kan ada uji kadar vitamin A, jadi biar supaya agar saya tahu untuk proses pembuatan proses pembuatan tepung wortelnya itu langkah-langkahnya itu untuk suhunya itu berapa, misalnya untuk vitamin A-nya itu bertahan di suhu berapa, seperti itu, Bapak. Ya, ya boleh sih. Tapi sebetulnya kan banyak produk ya, produk penyedia produk untuk tepung wortel itu sudah ada ya, sudah ada mereknya, sudah ada proses apa namanya, alur prosesnya itu bisa kita identifikasi juga, sudah ada. Ya kalau Anda mau bikin ya nggak apa-apa, artinya ada tambahan tambahan waktu dan tenaga Anda untuk menyiapkan tepung wortelnya. Nah, kemudian untuk ini nanti kira-kira butuh berapa berapa tepung wortel, berapa berat, berapa gram tepung wortel. Itu kira-kira butuh 20 gram lah, 40 gram. untuk Dari mana? dari yang formulasi puding ini kan untuk yang 20%-nya itu hanya dibutuhkan 4,2 gram, yang 50%-nya itu 10,5. Ya oke. Itu cukup nggak untuk semua proses nanti? Untuk panelis, untuk uji kesukaan, untuk uji vitamin A, itu sudah cukup nggak dengan satu resep ini? Oh, Jadi begini, satu resep ini itu menjadi mendapat berapa porsi puding. Kemudian untuk penyajian ke panelis itu nanti bagaimana porsinya, ya. untuk yang resep sudah saya buat dari studi pendahuluan, saya coba buat puding itu, Bapak, berat yang didapatkan itu satu pudingnya itu 870 gram. Jika dibagi, dipotong-potong seperti yang sudah saya buat tadi, Bapak bisa dapat 20 porsi. Porsinya itu beratnya 43,85 gram. Ya. Terus jumlah panelisnya berapa? Panelisnya 25 orang. Berarti kan kurang. Untuk ujinya berapa gram? Untuk uji ininya berapa gram? Untuk uji vitamin A-nya berapa gram? Nanti satu porsi, Bapak, satu potong. Hmm? Dan setelah tingkat kesukaan kan nanti dapat puding yang terbaik, satu puding terbaik itu. Untuk satu puding itu kira-kira 43,85 gram, Bapak. Ya. Begini, ini kan berarti coba nanti disimulasikan atau dihitung untuk kebutuhan uji panelis dan untuk kebutuhan uji vitamin A itu Anda harus menyiapkan berapa, sehingga nanti bahan ini harus betul-betul disiapkan satu ulangan ya. Ini berapa ulangan? Anda mau berapa ulangan? 2 kali pengulangan. 2 kali pengulangan itu artinya apa? Berarti ada 2 kali pengulangan itu dengan 2 kali unit
coba sampai 3 kali perlakuan itu ada 12 satuan percobaan. Iya, maksudnya kalau 2 kali pengulangan itu kan Anda membuat 2 paket Iya, puding, 2 ya, puding. dengan formulasi tadi, dengan 2 paket yang berbeda, ya, 1 paket. Nah, kemudian untuk ujinya, uji panelisnya kan 2 kali, ya kan? Iya, Bapak. Uji panelisnya hanya sekali atau 2 kali? Untuk yang ulangan 1 dan ulangan 2. Ulangan 1 kali, yang ulangan 2 1 kali juga, Bapak. Berarti kan jumlah panelisnya menjadi 50. 25 orang kali 2. Entah itu panelisnya sama atau beda, tapi itu kan tetap dilakukan. Nah, nanti di analisisnya juga akan kelihatan ya. Mau by ulangan atau by sampel semuanya itu bisa. Jadi itu yang namanya rancangan acak lengkap itu memang seperti itu. Nah, kemudian nanti yang dipilih terbaik dari 2 ulangan itu yang akan diujikan vitamin A-nya, ya kan? Berarti nanti ada 2 sampel ya, terbaik, 2 sampel terbaik itu yang diambilkan dari ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mau menyiapkan, katakanlah di sini 1 ulangan itu ya tadi ini misalnya ya 30 gram misalnya, 27,3 ya, 30 gram tepung wortel, itu Anda harus menyiapkan berapa wortel untuk bisa menghasilkan tepung wortel 16,8 plus 10,5 atau sekitar 30 gram. Enggak, mana tuh? 4,2 sama 10,5 berarti 14,7 ya 15 gram lah katakanlah, misalnya hitunganmu seperti itu ya. 15 gram itu membutuhkan wortel berapa gram beratnya? Maaf Bapak, untuk wortel yang diperlukan itu saya belum suruh pinter terlebih dahulu. Ya, itu kan hal yang kelihatannya sederhana, tapi itu harus dipertimbangkan oleh peneliti. Tidak boleh nanti terus bikin baru, misalnya Anda bikin sendiri loh. Tidak boleh, wah ini kurang ya bikin lagi, itu berarti sudah beda proses kan. Jadi 1 ulangan tadi mulai dari membuat tepungnya sampai jadi produk ini, jadi produk pudingnya. Itu 1 ulangan. Kemudian 1 ulangan lagi dari membuat tepungnya sampai membuat ini. Jadi Anda membuatnya 2 paket. Mau waktunya setelahnya atau 1 hari bikin 2 ulangan boleh, tapi itu 2 paket gitu loh. Ya. Kalau saya menyarankan, kenapa susah-susah bikin ini kan beli tepung wortel, yang penting ada di dalam tadi di review ada saya tambahkan ya, untuk bahan dan alat ya. Bahan itu tolong diidentifikasi dengan sangat spesifik ya. Misalnya Anda menggunakan itu ada ya, bubuk agarnya pakai swallow globe ya, misalnya gitu. Itu kan spesifik. Kemudian nanti tepung wortelnya, misalnya tepung wortel merek apa, produk apa, dan sebagainya, itu bisa juga. Nah, kan tidak ada ketentuan harus membuat sendiri, toh. Kuning telur misalnya dari telur apa, ayam kampung, telur ayam bebek atau telur ayam daging ya. Telur apa? Telur ayam petelur itu. Susu cair UHT misalnya nanti merek apa gitu ya, sehingga spesifikasi dari masing-masing bahan itu jelas. Garam misalnya garam jenis apa, mereknya apa gitu. Nah, ini nanti di bahan dan alat itu memang harus dicantumkan secara spesifik masing-masing.
Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sarankan. Nanti untuk review lengkapnya, termasuk tata tulisnya bisa dilihat dari ini yang saya kasihkan ke Mbak Natasha. Terima kasih Mbak Farisa. Matur nuwun, mudah-mudahan sukses ya Mbak Oke. Natasha. Bapak. Iya. Terima kasih Pak Nur Hidayat atas saran dan masukannya. Mbak Natasha tadi sudah paham ya apa yang bisa difahami ya apa yang disampaikan Pak Nur ya. Sebelum berlanjut ada yang mau dikonfirmasi dulu nggak ke Pak Nur terhadap sarannya tadi? Belum ada. Belum ada. Oke. Nanti didengarkan lagi aja recordingnya ya. Jadi biar lebih paham sebelum merevisi. Baik, untuk berikutnya sesi tanya jawab dengan penguji 2 kepada Ibu Sri Kadaryati. Monggo Bu Sri, waktu sepenuhnya kami berikan pada Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Farisa atas waktunya. Mohon izin saya menyampaikan duluan. Sebelumnya terima kasih juga Pak Nur atas masukan-masukannya. Ternyata dari kami banyak yang terlewat, ya. Natasha, suara saya terdengar jelas, Dek? Terdengar. Oke, baik. Selamat ya, sudah sampai ke tahap ini ya akhirnya. Terima kasih, Bu. Oke, nah saya mungkin nggak banyak sih Dek, diskusinya. Ada beberapa hal yang seperti tadi yang disampaikan Pak Nur ya, sifatnya konfirmasi berkaitan nanti persiapan teknis untuk pelaksanaan penelitianmu. Namun sebelum itu, saya ingin membicarakan mengenai latar belakang penelitianmu ini. Nah, saya sih gini tertariknya, Dek. Ini penelitiannya menarik sekali ya. Di mana sebelumnya kan orang kalau makan puding itu ya cuma makan gula ya, gula plus serat sih. Nah, sekarang kita ingin menyajikan suatu produk baru yang harapannya nanti bisa bernilai fungsional. Jadi arahnya kan ke pangan fungsional ya. Nah, kita kalau makan puding tidak hanya makan gula sama seratnya, tapi juga ada vitamin A-nya kan begitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah pada proses pembuatan pudingmu ini kan ada beberapa tahapan proses pembuatannya ya. Dimulai dari pembuatan tepung wortel. Kita semua percaya bahwa wortel itu adalah bahan makanan yang tinggi vitamin A. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah ketika wortel ini diolah menjadi tepung, seberapa persen sih penurunan kandungan vitamin A-nya? Itu yang pertama, proses penepungan. Yang kedua, nanti dalam proses pembuatan puding ini, dalam proses pembuatan puding pasti kan menggunakan pemanasan, Dek. Ya kan? Jadi kita bikin formulasi tepung pudingnya itu ya. Jadi kamu campur itu ada tepung wortel, kemudian ada tepung agar-agarnya dan sebagainya. Kemudian ketika nanti dibuat puding pasti kan mau nggak mau harus pakai pemanasan. Nah, dengan proses-proses seperti itu, yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar sih penurunan kandungan vitamin A pada pudingmu nanti, gitu Dek. Mungkin sudah ada studi literatur mengenai itu. Mohon maaf Ibu, saya belum mendapatkan referensi mengenai berapa persen penurunan kadar itu, tetapi saya mendapatkan referensi itu vitamin A-nya itu mudah rusak pada suhu 60 derajat Celcius. 60 derajat Celcius, oke. And then ada lagi informasi yang lainnya mengenai penurunan vitamin A? Belum. Oke, berarti ini jadi PR-mu ya. Tolong dicari banyak referensi mengenai hal ini. Ini terutama nanti dipakai untuk membahas hasil penelitianmu. Ya, karena kan nanti jadi tanda tanya nih. Ya itu tadi, benar sih wortel, food as it is. Ketika kita gunakan wortel dalam kondisi bahan makanan segar, pasti vitamin A-nya tinggi. Tapi bagaimana ketika dikeringkan? Ya, kalau saya kebetulan sebelumnya itu
ada penelitian dengan mahasiswa, maksudnya membimbing skripsi mahasiswa juga mengenai penurunan kandungan beta karoten. Cuma memang pada sayuran yang lain. Nah, ternyata prosesnya itu kalau menggunakan perebusan, kemudian pengukusan dan penggorengan itu ternyata menurun, Dek. Nah, itu aja hanya 5 menit loh. Tapi memang beta karoten sih. Nah, ini kan vitamin A-nya ya. Provitamin A dan vitamin A memang sesuatu hal yang berbeda. Nah, sementara nanti ketika kamu membuat tepung wortel ini kan pemanasan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Oke, baik. Kebetulan tadi sudah ada studi literatur mengenai penepungannya ya. Jadi vitamin A tadi turun dalam suhu 60 derajat Celcius ya, Dek. Ada waktu pemanasannya di situ? Tidak ada disebutkan untuk suhunya aja. Suhunya saja ya, oke baik. Oke, kita pegang suhunya. Nah, ini sebenarnya juga saya kasih komentar sih, Dek, di bab 3. Saya kaget loh, penepungan wortel kok suhunya 100 derajat Celcius. Coba saya coba. Ya enggak benar kan ini? Kamu ambil dari Amiruddin 2013. Nah, kalau 100 derajat Celcius, saya sih tadi mikirnya, aduh ini apa enggak gosong ya nanti bahan makanannya. Itu sih. Nah, tinggi banget loh itu. Matang pasti nanti kan. Nah, kemudian yang kedua ternyata juga berpengaruh terhadap vitamin A-nya juga. Itu, Dek. Yes. Oke, maaf sebentar ya. Saya kehabisan baterai. Nah, jadi itu mengenai proses penepungan. Yang kedua, mengenai proses penepungan ini juga saya mau tanya, apakah ada metode preparasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah turunnya kandungan vitamin A pada wortel? Metode preparasi itu artinya metode-metode yang kita lakukan sebelum proses pengeringan itu sendiri. Gitu misalnya apakah di blanching, apakah apalagi ya mungkin blanching kali ya. Kalau yang lainnya seperti perendaman BTP saya rasa kok kurang pas. Nah, ada nggak sih metode-metode semacam itu, Dek, untuk mengurangi kandungan turunnya vitamin A itu? Untuk pencegahan penurunan vitamin A-nya itu saya belum mendapatkan juga referensinya, Bu. Mungkin setelah ini saya akan cari menjadi PR saya. Oke, jadi PR ya. Coba nanti dicek lagi. Kira-kira memungkinkan tidak kalau kita lakukan proses preparasi. Begitu. Oke, kemudian mungkin saya lanjut mulai di bab 3 awal ya. Oke, saya mau tanya. Proses penelitianmu ini jadinya bagaimana sih? Tahapan penelitiannya bagaimana nanti? Terus ini jalannya penelitian ini dari awal ya. Tahapannya apa saja? Tolong diceritakan dulu ke saya. Untuk tahapan itu, yang pertama itu, ini saya mulai dari pembuatan produk sampai penguji kadar vitamin A. Ya, dijelaskan aja, nggak usah ke teknisnya, tapi tahapannya apa saja. Dimulai dari proses pengeringan, kemudian pembuatan formulasi dulu ya, mencampur itu kan, mencampur bahan-bahan, kemudian pembuatan produknya ya. Terus setelah pembuatan produknya diapakan, Dek? Di produk, maksudnya Produk pas pudingnya. itu direbus airnya, adonannya itu. Oh iya, oke, sekarang pudingnya kan sudah jadi. Setelah puding jadi, diuji organoleptik, begitu ya? Ya, Oke, setelah itu adalah pengujian kadar vitamin A. Begitu? ya, Bu. Ya, yang saya tanyakan adalah yang diuji kadar vitamin A-nya semua formulasi atau satu formulasi saja?
nanti kan dari hasil uji tingkat kesukaan itu didapatkan puding yang terbaik dari formulasi ketiga formulasi itu, entah itu formulasi 0%, 20%, dan 50%. Nah, salah satu formulasi itu dari hasil panelis nilai tingkat kesukaannya itu nanti kan didapatkan berarti 2 sampel karena 2 pengulangan. Nah, yang itu nanti akan yang diuji kadar vitamin kamu. Oke, berarti hanya satu jenis formulasi yang terbaik berdasarkan uji organoleptik, begitu ya, Dek ya? Oke, baik. Kemudian saya mau tanya lagi, ini nanti pengujian kadar vitamin A-nya pada puding yang sudah jadi atau bahan mentahnya? Puding yang sudah jadi. Puding yang sudah jadi, oke, baik. Nah, Dek, nanti tolong deh dicek lagi mulai dari kerangka konsep, mulai dari bab satunya nanti ada tujuan penelitian, rumusan masalah, rumusan masalah ya, rumusan penelitian ya di tujuannya itu, kemudian di kerangka konsep, kemudian di bab 3-nya nanti dicek lagi harus sinkron dengan tahapan penelitian yang akan kamu lakukan. Tadi saya cek beberapa, ada yang sudah sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, tapi ada beberapa yang belum sesuai. Ya, jadi masih tanda tanya, ini sebenarnya yang diuji kadar vitamin A-nya yang mana sih? Semua formulasi atau hanya satu formulasi yang terbaik? Begitu. Oke, itu penting ya, supaya konsisten nanti hasilnya. Selanjutnya, sebentar. Oke, nah tadi kan sudah ditanyakan mengenai formulasi 0, 20%, dan 50% ya, Dek ya. Ini, di Jogja nggak sih, Dek? Masih di Palembang. Masih di Palembang. Nanti rencananya untuk pelaksanaan penelitian di mana? Mungkin setelah mendapatkan surat izin dari komisi itu baru saya pulang ke Jogja, Ibu. Gitu, oke. Mohon maaf ya, saya izin off kan, kayaknya bermasalah ini sinyalnya. Oke, baik. Nah, berarti kemarin pengeringannya nyoba di rumah, gitu ya? Mohon maaf Ibu, untuk studi pendahuluan pudingnya itu saya sebelumnya menggunakan tepung wortel yang sudah sedia pakai gitu, Ibu. Saya beli tepung wortel. Oh, gitu. Beli di mana? Shopee. Oh, oke, baik. Ya, nah artinya kan sudah ada produknya, harusnya bisa dicari dong referensinya. Tadi loh yang proses penepungan yang terbaik itu loh, Dek. Terutama dari kombinasi suhu dan waktu, serta nanti metode preparasinya. Itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya. Di sini dituliskan di tabel 3.1, tepung wortel 0%, tepung wortel 20%, dan tepung wortel 50%. Pertanyaan saya, perhitungan persentase itu berdasarkan apa? Persentasenya itu dari referensi sebelumnya, Ibu, penelitian sebelumnya. No. Maksud pertanyaan saya bukan seperti itu. Nah, angka yang kamu tulis itu kan persentase. Tapi ketika saya mau bikin kan harus dalam gram, Dek. Persentasenya itu dari berat bubuk puding ya, Bu. Bubuk agar-agar maksudnya. Ya, bubuk agar-agar, misalnya bubuk agar yang saya gunakan misalnya 50 gram, berarti yang untuk formulasi 20% itu berarti 20% dari 50 gram itu. Jadinya berapa gram? Ini contoh yang saya. Kalau tepung agar-agarnya 50 gram, maka tepung wortelnya berapa gram? Ini untuk yang contoh yang saya bikin itu untuk
bubuk agarnya itu 21 gram. Berarti 20%-nya itu dari 21 gram itu untuk formulasi 20% berarti 16,8 gram. Sebentar. Tolong diulangi, Dek. Bagaimana 16? Sebentar Ibu. Nah. Untuk yang di sini kan misal saya yang 0% itu memakai bubuk agarnya itu kan 21 gram. Untuk yang formulasi 20% itu berarti 20% dari 21 gram untuk bubuk agarnya 16,8 dan untuk tepung wortelnya itu 4,2 gram. Oke, jadi 20%-nya adalah tepung wortel. Dan 50. Iya, dan ya. Ya, Ibu. Tadi kali 21 ya. 20%-nya 4,2 ya. Halo Natasha? Ya, Ibu. Ya, berarti 4,2 gram untuk tepung wortelnya, sedangkan sisanya sebanyak 16,8 adalah tepung agar-agarnya, begitu? Halo, Dek? Iya, begitu. Saya yang nge-lag atau Natasha ya, Bu Farisa? Saya bisa dengar Bu Sri itu. Oh ya, sepertinya mahasiswa Neni yang gimana, nge-lag. Nen? Ini hostnya kan Neni. Saya bisa mendengar, Bu. Mungkin sinyalnya Natasha yang jelek, Bu. Oh, kamu di Jogja, Natasha di Palembang ya? Iya, Bu. Oke. Ya, kita tunggu dulu berarti ya, Bu. Ya, kita tunggu. Tasya? Halo, Natasha. Nah, coba saya hubungi via WA. Maaf, Ibu. Tadi Natasha bilang kalau dia lagi mati listrik. Ini lagi masuk itu, akun lain. Masuk akun lain? Oh ya, dari HP ya? Iya, Bu. Oh iya, ini udah connecting dia. Halo Tasya. Ya mohon maaf Ibu, ada pemadaman listrik jadi saya gabung pakai handphone Ibu. Ya nggak apa-apa. Oke. Monggo Bu Sri dilanjutkan. Baik Bu Risa, terima kasih. Ya Natasha, saya ulangi ya tadi ya. Berarti tadi kalau misalkan dengan formulasi yang 20%, kita menggunakan tepung wortelnya sebanyak 20% dari 21, yaitu sebesar 4,2 ya. Dan sisa 4,2 gram tepung wortel, sedangkan tepung agar-agarnya adalah 16,8 gram. Betul seperti itu? Ya Ibu. Oke, baik. Nah, oke, saya setuju. Nanti tolong ditambahkan keterangan pakai tabel, bukan di tabel 3.1 ya, tapi di definisi operasionalnya. Definisi operasional mengenai formulasi yang kamu buat. Jadi, itu tadi 20%, 50%, 0% ini berdasarkan berat apa gitu. Ya, jadi berdasarkan berat tepung agarnya. Tepung agarnya pakai apa, Dek? Pakai merek Polgroup. Ya? Maksudnya bubuk agarnya itu ya Bu? Iya, pakai apa? Saya kemarin coba pakai merek Swallow Globe Ibu yang tanpa rasa. Warna apa? Warna putih. Warna putih ya? Bening? Bukan bening ya? Putih ya memang ya? Ya putih. Atau tapi ya putihnya agar itu nggak putih banget sih ya, agak putih-putih tulang gitu. Iya, ya begitulah ya. Oke, baik. Jadi kita pilih yang senetral mungkin gitu ya tujuannya ya. Baik, Natasha. Kemudian yang jadi pertanyaan saya lagi, saya ke bahan dan alat ya, Dek ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini ada penggunaan susu cair dan telur. Nah, kenapa sih kok harus pakai telur sama susu cair? Kalau nggak pakai dua bahan itu bisa nggak, Dek? Bisa Ibu.
Bisa. Nah, kalau saya sih usul, saya kok usul nggak usah pakai dua bahan itu. Jadi sebisa mungkin produk kita itu ya murni, gitu loh, semurni mungkin. Jadi komposisinya nanti ya komposisi bahan utama aja. Jadi ada tepung wortel sama sama apa tepung agar-agarnya. Iya. Kenapa kok begitu? Supaya kita nanti bisa melihat dengan jelas bagaimana sih peningkatan kandungan vitamin A yang kita peroleh ketika kita menambahkan tepung wortel ini, gitu. Ya gula bolehlah ditambahkan, silahkan. Karena kalau puding nggak pakai gula nanti jadinya nggak enak. Tingkat kesukaannya kan jadi nggak bagus nanti ya. Nah, cuma kalau susu sama telur saya rasa nanti dulu deh, jangan sekarang. Gitu. Kenapa? Karena apalagi susu itu kan pasti sudah difortifikasi. Jarang sekali susu yang murni. Dan tanpa difortifikasi pun kemungkinan juga susu punya kandungan vitamin A. Gitu. Ya, mohon maaf saya kok baru terpikirkan sekarang ya. Kemarin waktu diskusi bimbingan kok belum terpikirkan. Nah, itu ya. Jadi nanti nggak usah pakai susu sama nggak usah pakai telur. Nah, kenapa sih kok pakai garam, Dek? Kok pakai garam? Menyimbang rasa saja, Bu, supaya tidak terlalu fokus ke gula manis itu, Bu. Kalau nggak pakai garam nggak enak kan? Mungkin bisa, Ibu, karena saya juga lihat resepnya itu terus saya modifikasi sedikit. Oke, ya coba nanti dicoba lagi ya. Ya prinsipnya ya apa seperti tadi yang disampaikan Pak Nur Hidayat ya. Kita memastikan bahwa ketiga formulasi itu benar-benar jadi puding. Ya, berarti ya secara teksturnya itu juga tekstur puding gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita bisa memastikan bahwa ketiga formulasi yang kita buat itu enak dalam tanda kutip. Jadi jangan sampai yang enak itu hanya pada formulasi-formulasi tertentu. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini sama ya. Jadi nanti kalau di alat dan bahan itu kan bahannya tadi tanpa kalau jadi tanpa telur dan garam serta susu UHT, nanti hati-hati ada beberapa tabel yang perlu diperbaiki. Oke, kemudian tadi untuk prosedur penelitiannya, pembuatan tepungnya sudah ya Dek, suhunya hati-hati, saya nggak setuju kalau 100 derajat Celcius. Kemudian hasilnya tepung wortel itu warnanya apa sih Dek? Kalau contoh yang saya beli kemarin itu sedikit kecoklatan tapi tidak terlalu coklat gitu, Bu. Warna oranye sedikit berubah coklatan gitu. Oh, itu ya. Jadi nggak orange seger gitu ya. Nah, orange seger nggak mungkin ya. Cuma sudah cenderung coklat ya. Iya. Ya, nah itulah nanti ya. Maksudnya belum uji coba juga ya. Jadi masih jadi PR juga. Gimana itu caranya biar nggak terlalu coklat? Karena kalau jadi coklat nanti juga nggak menarik kan pudingnya. Di bayangan saya tuh jadi oranye keputihan gitu loh. Ya, cuma ya itu kan bayangan saya juga belum pernah bikin ya tepungnya. Baik, selanjutnya Dek, saya mau menanyakan mengenai uji organoleptik. Untuk uji organoleptik, yang pertama jumlah panelisnya nanti tolong dipertimbangkan ya secara teknisnya. Di sini kamu tulis 20-25 panelis. Saya usul nanti ketika benar mau dilaksanakan uji organoleptik, ya jangan di pas 25 panelis. Minimal tambah 10%-nya. 28 atau 30 gitu, it's okay. Gitu ya. Nah, nanti ditakutkan misalnya, ya semoga sih tidak, kalau ada teman-teman panelis yang keliru dalam mengisi form uji kesukaannya itu loh. Nah, jadi kita kan nggak perlu uji lagi. Gitu. Yaitu 20-25 panelis itu kan jumlah minimal ya. Kalau kita mau pakai lebih dari itu kan nggak masalah. Kemudian yang saya tanyakan lagi, bagaimana rencanamu untuk melakukan uji
tingkat kesukaan pada masa pandemi ini, Dek? Mungkin kalau memang tidak memungkinkan secara langsung, secara online gitu Ibu, nanti saya setelah mendapatkan penulisnya, saya antarkan sampel puding sama formnya itu kepada penulis mungkin ke salah satu rumah masing-masing seperti itu, nanti diawasi melalui Zoom seperti itu. Oke, ya ada dokumentasinya begitu ya. Ya, menurut saya itu hal yang menarik sih. Tapi perlu dipertimbangkan yang pertama, kamu harus mengontrol suhu pudingnya. Jadi dari panelis satu ke yang lain sebisa mungkin sampel yang disajikan itu sama, suhunya, kondisinya sama. Itu. Terus yang kedua, hati-hati juga apa namanya? Tapi panelisnya sama ya, tetap teman-temanmu di gizi ya? Rencananya mahasiswa gizi, Bu. Oke, ya oke, baik. Oke. Ya, sama nanti labeling sampelnya ya yang hati-hati ya. Jadi setiap kemasan produkmu itu harus dikasih labeling sampelnya, harus dengan jelas. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya kan penelitiannya menarik nih, kita jadi punya produk baru gitu yang harapannya nanti punya nilai fungsional. Tapi kan permasalahannya kalau kamu hanya bikin menjadi puding saja, itu kan nanti pemanfaatannya kan masih jadi tanda tanya, gitu kan? Belum bisa dimanfaatkan secara menyeluruh di masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan nanti produk ini dialihkan menjadi produk kemasan, minimal formulasi produk kemasan. Jadi nanti harapan saya begini, orang itu ketika mau bikin puding sudah ada campuran tepungnya gitu loh. Nah, nanti kita kasih petunjuk, kemudian tentu saja nanti juga kita evaluasi dari sisi masa simpannya begitu ya. Nah, jadi begitu. Paham ya maksud saya ya? Kalau biasanya kita beli agar-agar itu kan satu kemasan itu merek Swallow Group, maaf ya saya sebut merek, ini bahan yang kamu pakai kan. Nah, itu kan kita masih harus nambahin tepung wortelnya, masih harus menambahkan gulanya. Nah, bagaimana sih supaya itu di-create supaya menjadi suatu formulasi. Nah, sehingga dan itu bisa didistribusikan kepada masyarakat. Artinya nanti masyarakat yang mau mencoba produkmu, ya tinggal bikin formulasinya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nanti setelah kita evaluasi mana tingkat kesukaan yang terbaik, nah kamu kan sudah tahu formulasinya bagaimana. Nah, kita uji coba produk mentahmu, bukan produk mentah ya namanya ya. Produk mentahnya itu kita uji coba untuk dikemas. Ya, kemudian kita evaluasi pada masa penyimpanan dan kondisi yang berbeda, minimal seperti itu. Coba deh belajar mengenai standar mutu produk bahan puding. Ada nggak, Natasha? Standar mutu bahan puding. Iya, produk puding. Coba nanti dicari ya, ya harusnya ada sih. Gitu ya, misalnya kadar airnya harusnya berapa sih, kemudian apa lagi ya, warna, aroma, rasanya bagaimana, kemudian apakah ada nilai-nilai gizi yang ditentukan, misalnya seperti itu. Ya, ini menarik sekali nih kalau nanti bisa menjadi produk kemasan seperti itu. Oke, ya mungkin itu saja dari saya, Bu Farisa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri atas masukannya. Itu ya Mbak Tasya, kedengeran suara saya? Dengaran nih, Bu. Oke, baik. Yang pertama Mbak Tasya, sudah banyak sih dari Pak Nur, sudah lengkap diulas dari awal sampai
akhir, tambahan dari Bu Sri. Tadi sebetulnya saya sudah diskusi juga dengan Bu Sri sebelumnya begitu ya. Jadi yang sudah disampaikan Bu Sri tidak saya ulangi lagi. Yang pertama Mbak Tasya, kenapa pakai agar-agarnya yang sudah merek Swallow Glow? Karena untuk saya kan biasa juga bikin puding pakai swallow itu, Bu. Lihat ibu saya Swallow sering Glow itu isinya apa sih bahan dasarnya? tahu, Bu, komposisinya. Harusnya kamu tahu. Kalau buat agar-agar itu hasil olah apa sih? Kalau yang tepung agar-agar tuh hasil olah dari apa? Tahu ibu saya. Hah, nggak tahu. Kamu gimana mau penelitian agar-agar? Tepung agar-agar tuh dibikinnya dari apa? Saya belajar lagi, Bu. Kamu nggak tahu tepung agar-agar dibikin dari apa? Coba. Tahu, Bu. Nggak tahu. Kamu tuh. Gini. Tadi kan melanjutkan sarannya Bu Sri. Nanti harapannya sih kalau kami maunya nanti kamu di akhirnya kan dapat satu formulasi yang paling disukai ya, yang paling baik lah ya, paling baik menurut menurut panelisnya Mbak Tasya. Nah, harapannya yang paling disukai itu bisa jadi semacam formulasi gitu loh, semacam produk baru. Nah, kalau saran saya sih jangan pakai tepung agar-agar yang itu, yang tadi apa yang mereknya Swallow itu, tapi cari bahan aslinya. Ada bahan puding ada. Kamu pernah dengar semacam karagenan gitu? Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, agar gelatin. Pernah dengar? Ya, pernah ibu gelatin. Ya minimal pernah dengar lah ya, walaupun nanti nyambung apa enggak kan nggak tahu ya. Ada gum, tulisannya gum. Pernah dengar? Pernah, Ibu. Nah, saran saya nanti Mbak Tasya kalau masih ada agar-agar swallow-nya, kamu lihat agar-agar itu yang kamu pakai kemarin, bahannya apa? Bahan dasarnya, ya kan? Agar-agar itu kan produk. Iya, Ibu. Nah, kalau udah ketemu, misalkan nih, ini ngarang aja saya, misalkan bahannya karagenan, misalkan, ya. Nah, sebaiknya besok Mbak Tasya pakainya bukan agar-agar Swallow Glow, tapi Mbak Tasya cari bahan aslinya. Ada Bu, ada. Kalau di Jogja banyak, ya. Besok beli itu banyak kalau bahan aslinya, sehingga kamu tidak membuat produk yang sudah punya nama kamu campur tepung, tidak, tapi kamu dari bahan aslinya ditambah tepung wortel jadi suatu produk baru gitu. Paham maksud Ibu Mbak Tasya? Paham, Ibu. Nggak apa-apa kalau kemarin uji cobanya masih pakai tepung yang bermerek itu nggak apa-apa, tapi kalau bisa besok pas di Jogja pas penelitian pakai bahan aslinya, tapi Mbak Tasya harus belajar dulu karena tadi belum paham bahan dasarnya apa juga nggak tahu. Cuma minimal teman-temannya udah pernah dengar kan ya, karagenan, gum, gelatin, entah itu nanti ada hubungannya apa enggak, tapi harus cari ya Mbak Tasya ya. Itu hasil olah dari apa? Itu yang pertama. Terus karena tadi saya ini agak-agak berpikir juga tadi pas Bu Sri tanya warna agar-agar yang digunakan kemarin yang putih. Yang putih apa yang bening? Tulang bening, tidak terlalu bening, Ibu. Sedikit berwarna putih tulang seperti itu. Soalnya agar-agar ada yang bening kan, Mbak? Kamu pernah lihat puding buah-buahan yang betul-betul yang kelihatan cuma warna buah-buahannya aja, itunya bening? Nah, saya sih kurang tahu sih nanti itu bahan aslinya apa sih? Kayaknya sih nggak pakai yang agar-agar Swallow itu, kayaknya enggak sih, gitu. Kan kalau memang bisa dapat nanti bahan dasarnya yang bening, jadi warnanya betul-betul nanti bisa. Tadi Bu Sri nanya warna asli tepung wortel itu apa sih, gitu. Sehingga nanti produkmu warnanya itu didapat dari warna wortelnya, gitu loh, Tasya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau tadi kan Mbak Nur juga bilang agak-agak kurang menarik. Maksudnya warna yang tadi itu loh yang hasil produkmu itu ya.
agak-agak putih gimana gitu, kurang menarik gitu loh. Ya, kalau warna wortel semoga sih tadi kata Bu Sri agak-agak keoren-orenan gitulah. Walaupun dikeringkan tapi nggak terlalu berubah browning ke coklat gitu ya, atau ke gelap gitu. Ya Tasya ya. Iya, Ibu. Nah, terus tadi udah banyak PR dari Bu Sri, saya juga nyatat PR-nya Bu Sri, kamu harus dapat PR-nya itu ya. Iya, Ibu. Sekarang yang terakhir Mbak Tasya sudah cek ke, tadi mau di PSPG UGM ya, besok cek kadar vitamin A-nya. Iya, Ibu. Sudah cek ke sana bisa? Sudah mencoba menghubungi, katanya bisa, Ibu. Bisa. Sudah tahu biayanya berapa? Untuk satu sampelnya itu 155.000. Tadi sudah paham kan dari Pak Nur, sesuai dengan formulasi apa namanya, rancangan percobaan, ada berapa sampel yang dimasukkan ke lab? 2. 2 sampel. Ya udah, maksudnya kan disiapkan ya, Tasya ya. Maksudnya persiapannya itu tidak hanya kesiapan akan bikin produknya, tapi untuk jangan-jangan produknya udah jadi, mohon maaf nih besok nggak ada biayanya, lah kan malah susah. Artinya persiapan itu lengkap gitu ya, sampai akhir biar nanti lancar. Gitu ya, Tasya. Oke. Terus yang terakhir, tolong nanti Tasya pertimbangkan. Tolong Tasya pertimbangkan karena ada uji organoleptik tadi sudah Bu Sri arahkan juga melalui pertanyaan terkait uji organoleptiknya. Tasya nanti cari teman-teman yang memang usahakan tidak terlalu jauh ya lokasi kos-kosannya ya. Karena apa? Produkmu kan puding agar-agar itu tidak awet ya. Walaupun mungkin bisa dimasukkan ke alat pendingin bisa, tapi kan dia bukan satu produk yang awet gitu. Jadi Tasya harus hitung. Misalkan bikin tepungnya di lab selesai jam berapa. Lalu apakah kamu pelakuan pertama mungkin jadi nanti sambil bikin pelakuan pertama pengeringan tepung yang kedua masuk gitu kan. Nah, kamu harus hitung betul waktunya. Ya, Tasya. Lalu apakah langsung saat bikin tepung mau langsung bikin puding atau hari berikutnya? Karena setelah jadi puding harus ngitung waktu lagi. Berapa lama nyampe ke semua panelis. Belum nanti harus connect Zoom-nya lagi. Gitu ya, Mbak Tasya. Persiapannya sampai sana ya. Karena jangan sampai nanti si puding tidak disukai bukan karena bahannya, tapi karena proses kamu mengujinya itu kurang persiapan. Kelamaan misalkan, kok pudingnya agak-agak nggak enak. Oh, jangan-jangan bukan karena produknya, tapi karena kelamaan, karena jauh kos-kosan temannya. Nanti mungkin boleh dibantu oleh beberapa teman ya, Tasya ya. Jadi mungkin kamu standby di rumah di Zoom, lalu kamu minta tolong teman-teman, beberapa teman untuk ngantar produk-produk ke para panelis. Tasya, putus-putus saya. Saya putus-putus ya Bu Sri ya? Enggak, Bu, aman. Aman, oh ya. Ya udah, kalau aman kan minimal di record-nya nanti Tasya bisa mendengarkan lagi. Oke, baik dari saya itu saja. Sementara Mbak Tasya tunggu dulu para audien. Terima kasih ada Mbak Neni sama Mbak Maria Eugenia. Terima kasih atas kehadirannya. Anda bisa meninggalkan Zoom meeting. Mbak Neni silahkan hostnya dipindah ke siapa? Ke Tasya aja. Ya ke Tasya ya. Saya izin dulu, saya telepon Bu Sri ya Bu Sri. Baik, Bu.